Sobat Kanal, hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Sementara, standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%. Yuk kita coba tanya pendapat mahasiswa ilmu gizi dan kedokteran UGM, kenapa ya masih banyak anak stunting di Indonesia? Stunting ya, emang masih banyak sebenarnya. Kalau nggak salah, baru banget aku baca itu persentasenya masih 21%. Padahal kita punya target itu di tahun 2024 sebenarnya tinggal 14%. Itu masih jauh dari target sebenarnya. Nah kalau dari aku sendiri kenapa ya? Karena stunting itu banyak banget faktor pencetus yang nggak cuma dari kesehatan aja atau pengetahuan orang tua aja, tapi bisa jadi karena faktor sarana-prasarana di perkotaan, akses kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya Kak. Kalau dari kamu gimana? Oke, bener banget, aku setuju banget sama Kak Raisa. Kalau misalkan faktor stunting itu banyak banget, gak cuma berfokus pada satu aja. Tapi aku mau jelasin salah satunya adalah mungkin masih terbatasnya pengetahuan tentang pengetahuan keluarga atau mungkin terutama ibu nih tentang pentingnya pemenuhan asupan nutrisi dan kesehatan bagi anak, terutama adalah di 1000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Karena kita tahu ya di 1000 HPK itu adalah masa periode emas anak untuk menentukan status gizi anak ke depannya. Nah selain itu juga Kak, karena adanya masih tinggi stunting, jadi kan orang kayak masih masih banyak berbicara lah, dan akhirnya muncul mitos-mitos dan fakta-fakta yang beredar di masyarakat. Nah menurut Kakak salah satunya kan kayak kalau misalnya anak itu pendek udah pasti stunting. Nah menurut Kak Raisa itu gimana? Oke, pendek sama stunting ya. Sebenarnya mereka itu kelihatannya sama secara sekilas, serupa tapi tak sama gitu ya. Kalau pendek sendiri itu bisa disebabkan karena genetik. Misalnya ayah dan ibunya pendek, anaknya bisa jadi pendek. Sedangkan stunting itu selain genetik, dia juga bisa disebabkan karena kayak yang kamu bilang tadi, kurangnya pemenuhan gizi ibu dan gizi anaknya di 1000 hari pertama kehidupan. Atau faktor higienitas juga dan lain sebagainya. Dan juga selain dampaknya jadi anak itu terlihat pendek, tapi juga bisa jadi di perkembangan otaknya sendiri itu juga tidak maksimal gitu. Jadi akan bisa menghambat kemampuan intelektualitasnya dia mungkin nanti ketika sudah nanti di masa dia balita dan ketika nanti akan tumbuh kembangnya kayak gitu. Mungkin itu ya salah satu yang sering orang bingung antara pendek sama stunting gitu. Ya betul banget. Pendapat yang menarik ya Sobat Kanal. Kalau begitu, jika diberi kesempatan menjadi Menteri Kesehatan di masa depan, kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk mencegah dan mengatasi stunting? Kamu dulu agak berat ya, masih cukup lama tapi aminin aja lah ya. Oke, kalau dari aku pribadi misalkan aku nanti di masa depan jadi Menkes, mungkin aku pengen mengembangkan menggunakan lagi sosialisasi tentang pentingnya konsumsi PPD bagi remaja, bagi ibu hamil, atau bahkan bagi orang-orang yang berencana untuk memiliki anak. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa anemia itu juga masih menjadi faktor terjadinya stunting bagi anak. Terus juga selain itu aku pengen ngembangin pengembangan pangan lokal, salah satunya dengan cara mungkin bisa fortifikasi atau dengan bahan makanan campuran. Jadi dari suatu makanan itu bisa mengandung banyak banget nih padat gizi yang ada di dalamnya. Jadi itu bisa membantu untuk mengurangi stunting di Indonesia. Gitu sih menurutku. Kalau menurut Kak Raisa? Kalau aku sih lebih ke pendekatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan nakes non formal gitu, dalam tanda kutip kayak misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, atau kader kesehatan setempat untuk sosialisasi dan edukasi yang bisa mencakup banyak ibu-ibu setempat yang berencana untuk atau memiliki anak yang sedang menjalankan 1000 hari pertama kehidupannya, dan juga menambahkan penjelasan dari salah satu tadi ya terkait pangan lokal itu disesuaikan dengan keragaman daerahnya masing-masing. Jadi nggak diseragamkan dari Sabang sampai Merauke misalnya harus sama gitu. Misalnya kalau untuk daerah pantai, ciri khas pantai itu bisa jadi ditekankan sumber protein ikan, atau di pegunungan ada kaya akan sayuran tertentu itu yang diutamakan, itu bisa dimasukkan di salah satu materi edukasinya. Jadi tidak harus diseragamkan seluruh Indonesia, instruksi dari Kementerian Kesehatannya seperti ini, itu nggak perlu kayak gitu. Kalau sih kalau jadi dari aku jauh kayak lebih gitu beragam gitu ya. Iya, disesuaikan sama keunikan lokalnya.
Keren Aku Mbak. ya. Oke, sebenarnya aku dulu sering interaksi juga sama ibu-ibu setempat dan pernah mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait stunting gitu. Nah, salah satu hal yang cukup menjadi kekhawatiran mereka adalah stigma kalau misalnya anaknya dicap stunting, walaupun sebenarnya belum stunting, tapi kalau dilihat dari tren pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu kok kayak agak mengkhawatirkan gitu. Nah, saran dari aku sih ibu jangan takut atau jangan khawatir akan di stigma karena jauh lebih penting kesehatan dan kesejahteraan anaknya nanti mendatang dibandingkan dengan stigma yang akan didapatkan sekarang gitu. Dan juga sesama ibu-ibu yang lain juga jangan saling menjatuhkan satu sama lain, tapi saling mendukung, saling memberikan semangat, support, dan juga edukasi bagi satu sama lain gitu. Oke, setuju. Dan aku mungkin izin nambah juga dari pendapat Vanessa dan saran Vanessa, mungkin untuk ibu-ibu di luar sana yang memang mau berencana memiliki anak, mungkin harus lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan, terus juga mencari tahu nih, banyak-banyak mencari tahu tentang apa aja sih yang diperlukan atau apa aja yang memang harus dipenuhi untuk supaya anak ini tuh dapat tumbuh dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek rutin kesehatannya, baik itu di janinnya atau untuk ibunya sendiri. Mungkin dari aku kayak gitu aja.